Shalom, selamat pagi dan selamat tahun baru kepada seluruh sahabat GKPS TV dimanapun berada. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami sungguh bersyukur dan bersuka cita ketika kami kembali Engkau layakkan untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk mempercayai dan melakukannya dalam waktu kehidupan yang masih Engkau anugerahkan bagi kami masing-masing. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini adalah yang tertulis dari Kitab Keluaran, pasal 23 ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Saudara-saudara sekalian, siapakah dari antara kita yang pernah menerima atau menyebarkan hoax atau kabar bohong? Siapa? Terima kasih untuk kejujurannya. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa kata dusta berarti perkataan yang tidak benar, dan berdusta berarti mengatakan hal yang tidak benar atau berbohong. Keduanya memiliki pengertian yang hampir mirip. Dalam pengalaman kehidupan kita sehari-hari, sadar atau tidak sadar, seringkali kita melakukan berbohong. Kita mengatakan hal yang tidak jujur dan kita menganggap itu sebuah hal yang biasa dan setiap orang sudah bisa menerima alasan itu. Dr. Joseph Stowell, seorang pemimpin Moody Bible Institute berkata, berterus terang mengatakan kebenaran adalah hal yang tidak mudah dilakukan. Budaya kita sekarang ini telah beralih kepada etika kepuasan diri sendiri. Banyak kesalahan-kesalahan yang tidak hanya ditoleransi, tetapi juga dianggap sebagai hal yang benar. Saya mengutip studi tahun 2002 yang dilakukan oleh University of Massachusetts, mengatakan 60% orang dewasa berbohong setidaknya sekali selama percakapan 10 menit. Dari 60% yang berbohong, setiap orang mengatakan rata-rata 3 kebohongan selama percakapan mereka. Penelitian lain membuktikan bahwa 91% orang telah biasa berbohong berkaitan dengan hal-hal yang dianggap sepele. 36% orang berdusta mengenai hal-hal yang penting. 8% mengaku sering berdusta kepada orang tua. 75% berdusta kepada teman-teman. 73% orang berdusta kepada saudara kandung. Dan yang menarik, 69% orang merasa biasa berdusta kepada pasangannya. Apa yang kita lihat dari penelitian ini mengatakan bahwa seringkali orang berpikir bahwa berdusta bukanlah dosa besar, tetapi dosa kecil. Dan tidak berdosa kadang dianggap dibandingkan dengan dosa berzina, mencuri, membunuh, dan lain sebagainya. Saudara-saudara sekalian, mengapa itu terjadi dan tanpa sadar sepertinya kita setuju dengan pendapat itu. Karena sebagai manusia berdosa, tanpa kita sadari, kita sudah semakin kehilangan standar moral kita. Sehingga kita tidak bisa lagi secara sadar memahami, mengerti, dan mengimani apa kata firman Tuhan bahwa esensi sebuah dosa adalah kekejian di mata Tuhan. Tidak ada dosa yang ringan, berat. Tidak ada dosa yang dianggap kecil atau besar. Dosa adalah dosa. Di mata Tuhan sama. Dan dosa upahnya adalah maut. Kita melihat dan pernah mendengar bagaimana kisah Isabel, istri Ahab, yang memfitnah, menyebarkan kabar hoax tentang Nabot ketika Nabot tidak menjual warisan kebun anggurnya kepada Raja Ahab pada saat itu. Dan mulailah Isabel menyebarkan kabar kebohongan. Sehingga berita bohong itu menyebabkan Nabot dirajam, dihukum mati. Fakta ini membuat Tuhan murka.
melalui nabinya, Nabi Eli pada saat itu. Firman Tuhan menyampaikan hukumnya. Kita bisa lihat di 1 Raja-Raja 21. Di tempat anjing menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Anjing akan memakan Isabel di luar tembok Yisrael. Saudara-saudara sekalian, hari ini Tuhan menyampaikan kepada kita untuk tidak menyebarkan informasi yang tidak benar. Dan Tuhan memerintahkan untuk tidak bergandengan tangan dengan orang jahat. Bergandengan tangan dalam nats kita ini adalah gambaran persekongkolan untuk membantu dan mendukung tindakan yang jahat. Menjadi saksi yang tidak benar, ya, saksi yang jahat. Dalam bahasa Ibrani disebut Hamas. Seorang yang dilarang memfitnah, memberikan kesaksian palsu terhadap orang lain. Seseorang tidak boleh mengikuti suara terbanyak walaupun ya, apa yang disampaikan itu bukan kebenaran. Kita tidak boleh menyampaikan bahwa suara terbanyak adalah suara Tuhan. Belum tentu. Kita diingatkan oleh Tuhan untuk tidak mengikuti orang banyak dan melakukan kejahatan kepada orang lain. Kalau kita lihat nats ini pada tulisan yang lain dikatakan, janganlah engkau membuat laporan palsu. Janganlah engkau menerima laporan palsu. Mengakui laporan palsu itu, menerima sebagai sebuah kebenaran. Bahkan bertindak sesuai dengan laporan yang palsu ini. Itu artinya kita dipanggil untuk kembali ke rule yang sebenarnya. Jangan terima, tisa, jangan memberikan kepercayaan kepada laporan palsu itu. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari dengan mass media yang begitu banyak informasi, kita tidak dapat menghindari untuk mendengar laporan palsu, berita hoax. Tetapi respon kita, Tuhan mengingatkan hari ini, kita tidak boleh menerimanya. Kita tidak boleh mendengar dengan sukacita dan begitu saja mempercayainya. Apa yang kita katakan mengenai orang lain adalah hal yang serius. Tuhan memanggil dan menghendaki kita agar berhati-hati dalam membicarakan orang lain. Kata-kata yang kita ucapkan, kata-kata informasi yang kita sebarkan dapat sangat melukai hati orang. Bahkan merusak reputasi, nama baik, bahkan masa depan yang bersangkutan. Hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk tidak mengataskan hal-hal yang tidak benar mengenai sesama kita. Karena itu juga menyangkut reputasi kita sebagai orang yang percaya. Itu juga menyangkut keberadaan kita sebagai orang yang memuliakan Tuhan. Karena ketika kita berkata, meyakini, mengimani kita adalah milik Tuhan, maka Tuhan memanggil kita untuk menjadi orang-orang yang menyatakan kebenaran. Mengatakan kebenaran adalah salah satu ciri yang mendasar dari setiap orang yang mengikut Kristus. Firman Tuhan dalam Amsal 13 ayat 5 berkata, orang benar membenci dusta, tetapi orang fasik memalukan dan memburukkan diri. Jangan lagi kamu saling mendustai, kata Rasul Paulus di Kolose 3 ayat 9. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Perintah larangan berbohong menyebarkan hoax ini adalah perintah yang mutlak. Bahkan hukum ke-9 dari Dasatita mengatakan, janganlah sekali-kali engkau mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Hal ini sama artinya bahwa orang yang mengaku beriman, kita diajar untuk tahu apa yang menjadi kebenaran. Kita dipanggil untuk menjaga kehidupan kita untuk benar. Mengatakan kebenaran sudah seharusnya menjadi salah satu ciri
dari setiap kita orang yang percaya. Ketika kita berdusta, firman Tuhan mengatakan berarti kita sedang mengikuti jejak setan. Sebab setan adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 8 ayat 44. Tuhan Yesus, anak Allah yang kita sembah, menyebut dirinya sebagai jalan kebenaran dan hidup. Hal ini memperlihatkan kepada kita bahwa sesungguhnya Tuhan tidak menyukai dusta, kebohongan, dan hoaks, karena Dia adalah kebenaran yang sejati. Karena itu, Dia juga menghendaki dan merindukan agar kita sebagai anak-anak-Nya, kita hidup dalam kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan dan kasih-Mu yang mengingatkan kami. Di tengah realita, kebohongan, ketidakbenaran, berita hoaks sebagai hal yang lumrah dan diterima. Tetapi Engkau mengingatkan dan memanggil kami untuk kami tidak turut dalam perjalanan yang demikian. Engkau memanggil kami untuk membuktikan bahwa kami mengikuti, mengimani Engkau, ya Kristus, Sang Jalan Kebenaran dan Hidup. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk hidup dalam kebenaran dan berani menyatakan kebenaran dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolonglah kami, ya Roh Kudus. Amin. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. GKPS TV